Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Seperti biasa, kali ini Mimin sudah merangkum sebuah film yang sangat keren. Film ini berjudul Raes. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan suasana sebuah desa bernama Fatehpur, Gujarat, di mana di desa tersebut sangat dilarang keras memperjualbelikan minum-minuman keras. Meskipun begitu, Fatehpur ini adalah salah satu tempat di mana minuman keras itu dibuat. Mereka semua membuat dan menjual miras itu secara ilegal. Di sini kita akan diperlihatkan dengan seorang bocil yang sudah terjun di dalam dunia perdagangan haram ini. Bocil ini bernama Raes. Tugas Raes yaitu menjual dan mengantarkan miras kepada pelanggannya. Kini Raes tinggal bersama ibunya. Ia juga memiliki seorang sahabat yang bernama Sadik. Guru minta Raes untuk membaca tulisan di papan tulis. Namun karena kondisi matanya yang minus, Raes pun tidak dapat membacanya. Singkat cerita, saat pulang sekolah ia dan ibunya pun pergi ke dokter untuk memeriksakan matanya. Namun harga kacamata itu sangatlah mahal karena keluarga Raes ini serba kekurangan. Mereka tidak bisa membeli kacamata itu dan mereka pun pulang. Karena sangat ingin kacamata, pada malam harinya Raes pergi untuk mencuri sebuah kacamata yang terpasang di sebuah patung. Namun aksi mereka berhasil diketahui oleh penjaga di sana. Saat Raes sedang bermain bersama Sadik, saat itu juga ia melihat sekelompok polisi menuju ke tempatnya. Mereka pun bergegas untuk membunyikan sinyal agar orang-orang tahu polisi datang. Para polisi yang mengetahui ulah si Raes sehingga membuat polisi marah dan menampar Raes. Dan pada akhirnya polisi pun berhasil menangkap bos mafia miras. Kemudian Raes mengajak Sadik untuk bekerja pada Tuan Jahiraj. Ia menjual miras ke luar negeri. Hari itu juga Raes dan Sadik mendatangi tempat bos barunya. Dan tugas mereka yaitu menawarkan dan mengantar pesanan miras pada pelanggan dengan imbalan 3 rupiah. Tidak ada yang mencurigai dirinya sebagai pengantar miras. Bahkan polisi pun tidak mencurigainya. Singkat cerita, Raes dan Sadik kini sudah tumbuh dewasa. Raes memutuskan untuk mendirikan bisnisnya sendiri. Mendengar hal itu, Jahiraj tidak terima dan ia malah menghina dan mempermalukan Raes di depan semua orang-orang secara tidak langsung dengan perkataan yang kasar. Kemudian Jahiraj menantang Raes untuk membeli miras darinya. Dan ia memberi waktu Jahiraj selama 3 hari untuk bisa mendapatkan uang itu dan membeli mirasnya. Sadik benar-benar tidak habis pikir dengan Raes. Jika mereka tidak mendapatkan uang itu, maka nyawa mereka akan menjadi taruhannya. Si Raes ini kemudian mempunyai ide, yaitu menjual kambingnya. Ia menyimpan motornya dan ia pun meminjam sebuah mobil. Lalu si Raes menukarkan mobil itu untuk beberapa ekor kambing. Kemudian si Raes berniat untuk menjual kambing-kambing tersebut ke Mumbai. Sesampai mereka di pasar, Raes malah bersih tegang dengan penjual daging di sana. ये अपनी बकरी उठा और निकल ले गुजरात चल चल निकल हलाल किया ना तो ज्यादा दुआ लगेगी. Karena kelelahan dan kehabisan tenaga, si Raes pun akhirnya tumbang dan tidak sadarkan diri. Singkat cerita, saat mereka sudah sadar, mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Musa. Raes pun bertanya kepada Musa apa yang sebenarnya terjadi. Musa berkata bahwa jika kambingnya sudah dijadikan nasi biryani. Dan pada akhirnya mereka kedua pun pulang dengan tangan kosong. Sesampainya di rumah, mereka masih memikirkan bagaimana cara mereka mendapatkan uang. Karena uang mereka sangatlah sedikit dan tidak cukup untuk membeli miras dari bosnya. Saat mereka sedang bingung mencari uang, tiba-tiba datang seorang pria yang bernama Nawab. Ia mempunyai sebuah tugas untuk Raes dan Sadik. Jika mereka berhasil menyelesaikan tugas itu, maka mereka akan mendapatkan imbalan uang sebanyak 1 koper. Nawab meminta mereka untuk membunuh Musa, namun mereka berdua pun menolaknya. Dan ternyata itu hanyalah sebuah tes untuk Raes untuk mengukur kesetiaan Raes. Dan ternyata si Nawab ini adalah anak buah Musa yang diperintahkan Musa untuk memberi uang kepada Raes. Musa memberi uang ini untuk kambing yang dibawa Raes.
Dan kini Rais pun bisa menjalankan bisnisnya. Ia tidak akan meminta bantuan pada Jairaj. Lalu ia pun pergi ke makam ibunya untuk meminta restu kepada almarhum ibunya. Kemudian mulai membeli miras untuk bisnisnya. Semakin hari bisnis yang dilakoni Rais kini semakin berkembang karena keterampilan dalam berdagangnya yang membuat bisnisnya sangat cepat berkembang. Terlupa juga ia menyumbangkan hasil dari usahanya untuk membelikan buku-buku pada anak-anak sekolah. Sementara itu, di tempat lain ada seorang polisi yang bernama Maj Mudar. Polisi ini sangat gencar untuk membasmi orang-orang yang menjual miras ilegal. Karena ambisinya itu, Maj Mudar kini akan dipindah tugaskan di daerah Patepur, tempat Rais menjalankan bisnis mirasnya. Tak butuh waktu lama, Maj Mudar berhasil menemukan Jairaj dan menghancurkan bisnis mirasnya. Dan sekarang giliran Rais. Ia pun memanggil Rais untuk datang ke kantornya. Dan tanpa basa-basi lagi, ia langsung meminta Rais untuk segera menghentikan bisnisnya kalau hidupnya ingin menang dan aman. Namun Rais tidak memperdulikannya dan Rais pun memutuskan untuk menyusun rencana agar barang-barangnya sampai dengan selamat kepada konsumen. Ia meminta anak buahnya memindahkan semua miras ke dalam mobil yang berbeda dengan jalur yang berbeda. Lalu si Maj Mudar pun menghentikan truk yang ia curigai, namun ternyata truk itu kosong. Maj Mudar kesal, ia mengancam anak buah Rais agar dirinya bisa melaporkan dan membasmi miras. Maj Mudar meminta anak buah Rais untuk menjadi mata-mata karena takut dipenjara. Akhirnya ia pun menyetujuinya. Ini semua ia lakukan demi keselamatan dirinya. Sementara itu, Jairaj datang menemui Rais. Ia mengajak Rais untuk bekerja sama. Mendengar hal itu, Rais mau saja bekerja sama dengan mereka dengan satu syarat, yaitu ia menjadi ketuanya. Lalu Rais pun memberikan waktu 3 minggu untuk Jairaj berpikir. Beberapa hari kemudian, Rais pun melangsungkan sebuah acara pernikahan dengan pujaan hatinya seorang gadis cantik yang bernama Aisyah. Lalu si pria yang menjadi mata-mata Maj Mudar memberitahu Maj Mudar bahwa besok Rais akan kedatangan barang besar. Dan jika Maj Mudar berhasil menangkapnya, maka usaha Rais akan bangkrut. Keesokan harinya Maj Mudar mengadakan razia besar-besaran. Ia menutup seluruh akses jalan menuju Gujarat agar barang-barang Rais tidak pernah sampai padanya. Rais yang mendengar kabar itu, ia sama sekali tidak takut dan tidak khawatir. Dan Rais pun mulai mencari bagaimana cara ia bisa memasukkan barangnya tanpa ada halangan. Lalu ia pun menemukan sebuah cara, yaitu jika jalur darat ditutup, maka ia pun menempuh jalur air yang membawa barangnya menggunakan perahu. Akhirnya Rais pun berhasil mengelabui Maj Mudar. Rais bekerja sama dengan seorang pengusaha pelabuhan di sana yang bernama Tamla. Jairaj mendengar berita kesuksesan Rais membuatnya iri dengan Rais, sehingga Jairaj pun menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Rais. Saat sedang berpesta, Rais pun menyadari bahwa ada seorang yang mencoba membunuhnya. Ia pun mengejar orang yang menyerangnya. Nah, keesokan harinya Maj Mudar datang menemui Rais. Ia menuduh Rais sudah menghabisi pembunuh bayaran. Kali ini Rais tidak bisa menghindar. Sementara itu, Musa mendapat kabar dari Nawab jika Rais ditahan polisi atas kasus pembunuhan. Mendengar hal itu, tentu saja si Musa tidak akan tinggal diam. Musa mengirim seorang agar mengaku kalau dirinya lah yang telah menghabisi pembunuh bayaran itu. Akhirnya Rais pun kembali ke rumah. Saat malam harinya, Aisyah memberikan sebuah kabar baik pada Rais. Ia memberitahu bahwa saat ini ia sedang mengandung anak Rais. Mendengar hal itu, Rais sangat senang. Namun tiba-tiba suasana yang tadinya senang berubah menjadi rasa marah, sedih, dan kecewa. Setelah Rais mendapat telepon dari Musa, Musa memberitahu Rais tentang pembunuh bayaran yang mencoba membunuhnya itu adalah suruhan Jairaj yang merasa dihianati. Malam itu juga Rais pergi ke tempat Jairaj sendirian. Tanpa banyak basa-basi, ia pun menghabisi Jairaj dan para anak buahnya. Meskipun ia berhasil membunuh Jairaj, ia masih merasa sakit dan teramat sakit. Lalu si Maj Mudar mendatangi TKP dan ia juga melaporkan kejahatan yang sudah Rais lakukan. Namun bukannya mendapat apresiasi, justru si Maj Mudar malah dipindah tugaskan. Lalu Sin pun beralih 1 tahun kemudian. Sekarang bisnis Rais semakin berkembang, tidak ada orang yang menghalangi jalan bisnisnya. Karena Rais pun telah menyogok aparat pemerintah dan polisi di sana untuk kelancaran bisnisnya. Tak hanya itu, Rais pun membantu orang-orang yang ada di sana.
Hidup Rais kini sudah cukup senang, tak hanya bisnisnya saja yang berkembang. Kini Rais juga sudah memiliki seorang bayi laki-laki yang diberi nama Faizar. Kemudian Rais pun mengadakan sebuah syukuran untuk kelahiran anaknya, dan syukuran itu dihadiri oleh para orang-orang yang sangat penting. कैसे साहब Keesokan harinya, si Majmunur menangkap Tamla karena ia kedapatan menjual miras. Penangkapan Tamla tentunya terpengaruh pada bisnis Rais. Mendengar berita itu, Rais pun pergi menemui Pak Menteri. Ia meminta Pak Menteri untuk memindahkan Majmudar. Karena jika Majmunar berulah, bukan hanya bisnis Rais yang akan hancur, tetapi Pak Menteri pun akan ikut hancur. Lalu, si Menteri pun memberi perintah untuk memindahkan Majmunar ke ruang kontrol. Namun hal itu tidak menyurutkan Majmunar berhenti untuk menangkap Rais. Justru di ruang kontrol itu, ia malah bisa lebih dekat dengan Rais. Ia bisa leluasa mendengar percakapan Rais dengan siapapun di ruang kontrol tersebut. Hari ini Rais mendapat kabar buruk. Ia mendapat kabar bahwa seorang politikus akan melakukan unjuk rasa untuk menutup penjualan miras. Politikus ini melakukan unjuk rasa agar ia bisa menang dalam pemilihan. Bagi para politikus mungkin menguntungkan, tapi tidak bagi Rais. Bisnisnya akan hancur. Lalu si Rais pun menelpon politikus dan memintanya agar tidak melintas di daerahnya. Dan Rais juga mengancam para politikus itu. Namun nampaknya politikus itu tidak takut dan tidak peduli dengan ancaman Rais. Apapun yang terjadi, ia akan tetap melakukan unjuk rasa itu. Majmudar yang berada di ruang kontrol itu pun mendengar percakapan Rais. Melihat ada kesempatan itu, ia pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Lalu si Majmudar menyuruh seorang untuk membuat sebuah berita koran agar mereka membuat berita tentang Rais yang mengancam Pak Politikus. Tak butuh waktu lama, akhirnya dengan cepat berita koran itu pun menyebar. Keesokan harinya, para politikus melakukan unjuk rasanya. Mengetahui hal itu, Rais sangat marah. Ia kemudian menghajar para politikus tersebut. Setelah kejadian itu, para pihak media menekan Pak Menteri atas tindakan yang dilakukan oleh Rais. Demi menjaga nama baiknya, Pak Menteri pun menemui Rais dan memintanya untuk masuk ke dalam penjara. Ia berjanji akan memberikan fasilitas yang bagus. Ia juga berjanji akan membebaskan Rais setelah semuanya aman. Dengan terpaksa Rais pun menyetujuinya. Ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Majmudar yang mengetahui Rais berada dalam penjara, ia pun mendatangi Rais. Lalu si Majmudar memberitahu Rais jika sebenarnya Pak Menteri dan Pak Politikus melakukan kerjasama di belakang untuk menjatuhkan Rais. Mendengar hal itu, Rais pun sangat marah karena Menteri telah mengkhianatinya. Ia pun memikirkan cara agar bisa keluar dari penjara. Lalu si Rais pun menyuruh Sadik dan istrinya untuk memasukkan namanya dalam daftar pemilu. Ia harus memenangkan pemilihan ini karena ini satu-satunya cara agar ia bisa keluar dari penjara. Sadik dan Aisyah mulai membagi-bagikan brosur agar masyarakat memilih Rais. Tidak sulit untuk Rais bisa memenangkan pemilu, karena memang kebaikan yang selama ini sangat membekas di hati para masyarakat. Dan benar saja pemilihan itu pun dimenangkan oleh Rais, dan ia pun akhirnya dibebaskan dari penjara. Dan setelah kebebasannya itu, Rais pun berencana untuk membangun dunianya dan membangun sebuah tim untuk membangun rumah untuk warga dengan harga yang sangat terjangkau. Tentu saja kabar itu membuat seluruh masyarakat sangat senang. Mereka sangat percaya pada Rais. Sementara itu di bagian utara Pradesh terjadi sebuah peperangan antara Hindu dan Muslim dan banyak memakan korban jiwa. Rais yang mengetahui hal itu, ia kemudian mengirim sejumlah sembako untuk para korban di sana. Dan akibat peperangan itu membuat bisnis Rais mengalami kerugian yang sangat besar. Dan sekarang ia memiliki banyak hutang akibat dari pembangunan rumah dan juga sembako yang ia kirimkan untuk para korban perang. Dan akibatnya pembangunan pun berhenti sekarang. Rais sangat bingung yang harusnya ia lakukan sementara pembangunan tidak berjalan dengan apa yang ia harapkan. Rais juga bingung bagaimana ia mengembalikan uang warga yang sudah mereka berikan padanya. Rais sangat bingung karena sekarang Rais tidak punya uang akibat pengeluaran yang sangat berlebihan. Karena tidak mempunyai pilihan lain, ia mendatangi Musa dan meminta bantuannya. Musa akan memberikan uang yang diminta oleh Rais dengan satu syarat, yaitu Rais harus menjalankan sebuah tugas dari Musa, yaitu mengambil emas dari Dauha dan mengantarnya ke Mumbai. Mendengar hal itu, Sadik tidak setuju karena di daerah sana masih ada peperangan. Namun Rais meyakinkan Sadik bahwa mereka pasti bisa melakukannya. Dan akhirnya mereka pun menyetujuinya. Lalu keesokan harinya pengiriman emas pun dilakukan. Rais menggunakan jalur air. Ia dibantu oleh Tamla dan akhirnya pun bisa melakukannya.
Sementara itu, Rais sudah mendapatkan imbalannya. Ia pun segera mengembalikan uang itu kepada warga yang sudah memberikan uangnya kepada Rais. Tak lama setelah itu, di televisi menyiarkan sebuah berita yang mengatakan terjadi peledakan 5 bom di 3 wilayah. Dan akibat ledakan itu banyak sekali memakan korban jiwa. Para polisi pun mendapatkan kabar jika bom yang meledakkan itu adalah hubungannya dengan Gujarat. Dan peledaknya ini masuk melalui perairan Gujarat. Lalu para polisi pun menyelidiki kejadian itu. Dari situ mereka mengantongi satu nama yang menjadi pelakunya, yaitu Rais. Rais pun kemudian mendapatkan telepon dari Tamla. Dan ternyata di dalam paket emas Musa yang mereka kirim terdapat sebuah bom dan ledakan itu berasal dari bom tersebut. Ternyata si Musa telah mengkhianati mereka semua dan akibat kejadian ini para polisi akan memburu si Rais. Rais merasa sangat marah karena secara tidak langsung ia sudah membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Rais yang sangat merasa terpukul atas kematian orang-orang yang tidak bersalah. Sementara itu Tamla lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan kini para polisi pun bersiap untuk menangkap si Rais. Karena kini Rais adalah seorang buronan. Si Rais berkata bahwa ia tidak akan melarikan diri dan ia bersedia untuk menanggung semuanya. Tapi sebelum itu ia akan membalaskan dendam atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Musa kepadanya. Ia pun segera pergi ke tempat Musa untuk menghabisi si Musa. बड़ा नेक काम किया तूने जन्नत नसीब हो Akhirnya si Rais pun berhasil membunuh Musa. Lalu ia pun menelpon Sadik. Ia berkata bahwa jika ia akan datang ke tempat Sadik. Sementara itu di tempat Sadik para polisi sudah menunggu kedatangan Rais. Lalu si Majmudar memerintahkan anak buahnya untuk langsung menembak Rais ketika ia muncul. Sebelum ia pergi ke tempat Sadik, ia pergi ke makam ibunya dan mengakui semua dosanya. Dan sekarang Rais akan menyusul ibunya. Setelah selesai dari makam ibunya, Rais pun datang dan terlihat para polisi siap untuk menembaknya. Namun ternyata si Rais malah membawa sejumlah wartawan untuk menghentikan polisi. Hal itu bertujuan untuk menghalang para polisi menembaknya. Karena ia tidak ingin ditembak di hadapan istri dan anaknya. Dan cara itu pun berhasil. Rais berkata bahwa ia tidak akan lari dari tanggung jawab. Sebelum pergi, Rais berpesan pada Sadik untuk menjaga anak dan istrinya. Sementara itu Aisyah, ia hanya bisa menangis karena ia akan kehilangan orang yang ia cintai selamanya. Dan Majmudar pun membawa Rais untuk dieksekusi. Saat di perjalanan Rais memberikan kalung dan kacamatanya kepada Majmudar agar ia berikan pada Aisyah. Dan sekarang di tengah padang pasir, Rais akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan film pun selesai. Bagaimana filmnya menurut teman-teman semua? Sungguh banyak pelajaran yang dapat kita ambil tentunya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.